ini tuh jatuhnya kayak sebuah device yang pastinya tuh bikin kita tuh lebih efisien, lebih produktif lagi nih buat kedepannya gitu. Karena dengan segala kemampuannya yang lebih powerful, layar yang nyaman, dan desainnya terbilangnya juga cantik gitu ya. Bikin kita tuh kayak betah berlama-lama mandeng si iMac tuh ya, seneng aja gitu. Sudah nanti warna hijau nih ya. Aduh. iPhone 16 series emang sesaat lagi. Sambil menunggu kita cobain iMac M4 dulu kali ya. Karena ini salah satu barang idaman gue yang sedari dulu sebenarnya, dan yuk langsung aja kita bahas. Dan ini dia iMac M4 varian warna hijaunya. Seger banget ya. Jadi warna hijaunya ini tuh pas banget nih momen-momen kayak pas lagi Ramadan, lagi Lebaran gitu. Jadi warna-warna yang fresh gitu. Dan sebenarnya warna-warni iMac M4 tuh banyak banget guys. Nih kalau kita perhatiin di sini warnanya gemes-gemes banget. Ada yang warna hijau, kuning, orange, pink, ungu, biru, dan juga silver. Nih gue tertarik banget sama hijau, sama ungu, pink, birunya juga cantik, semuanya cakep. Ini nggak habis pikir ternyata warna-warna kayak gitu tuh cocok juga ya di device sebesar ini gitu. Biasanya kan warna hitam, warna putih, warna silver. Ternyata warna full color kayak gini kayak bikin kita tuh lebih semangat gitu. Layarnya sendiri tuh 4,5K Retina display dengan ukuran 24 inch. Jadi ini agak beda nih ya sama yang gue biasa pakai itu iMac 2019 itu 27 inch gitu. Dan ini gue ngerasa layarnya kali ini bezelnya dibuat kayak lebih tipis, frame layarnya pun ya warna putih yang looks tuh kayak minimalis, modern, yang cakep nih pokoknya deh. Dan ini jujur aja gue kehilangan logo di bagian bawah, nggak ada lagi logo Apple ya guys, jadi kita tempel aja kali ya. Secara visualnya udah paling bener sih layar ataupun monitor si Apple ini, kayak nyaman banget. Cuma sekarang mentok di 24 inch aja ya guys, jadi kalau kalian mau cari yang lebih lega, ambilnya yang monitornya Apple punya. Harganya ya jadi emang salah satu yang bikin gue nyandu di iMac itu selama 5 tahun penggunaan dulu tuh ya, 2019 kan pakainya kan ya, itu ya dari mulai layar, suara, kualitas speakernya juga enak banget, nyaman. Dan sekarang mari aja kita tes untuk suaranya sendiri. Dan itu masih bisa lebih pol lagi, tuh masih bisa banget. Jadi itu yang bikin kita tuh nyaman gitu ya pada saat pakai iMac, dan juga terhindar dari yang update-update yang mungkin kadang bikin lama, bikin bootingnya lama tuh. Ini enggak, ini kayak udah simple aja. Update software juga kayak cuman sesekali 2 kali aja, sisanya udah menarik sekali. Untuk frontal aksesoris lainnya juga ini unyu-unyu banget, semuanya kayak serba warna putih dan juga hijau. Detail-detail kecil pun diperhatiin gitu sama si Apple. Paling catatannya ini aja sih, mouse-nya yang hingga sekarang masih mempertahankan model pengecacan di bagian bawah. Taruh sini aja gak apa, biar gampang. Nah selain itu apa sih yang baru di iMac M4 ini? Sekarang tuh bagian kameranya dilengkapi dengan 12 megapiksel center stage kamera yang secara otomatis nanti bakal nyesuaiin sehingga posisi subjek itu tetap ada di tengah. Entah itu kayak kalian berpindah tempat atau nanti pada saat pengambilan video gitu ya, ada beberapa orang dia bakal menyesuaikan tuh ya. Dan selain itu ini kualitasnya juga terbilangnya makin meningkat, kayak lebih jernih. Jadi pada saat kita meeting online tuh kayak lebih pede gitu ya, lebih clean berasanya. iMac M4 ini tuh dilengkapi dengan chip M4 yang punya pilihan ada yang 8 core, ada juga 10 core gitu ya. Ditemani juga dengan memori 16 GB atau ada juga yang 24 GB hingga 32 GB. Dan ditemani dengan memori 16 GB atau 24 GB untuk khusus Indonesia. Sehingga ada juga yang pilihan 32 GB khusus yang 10 core. Untuk penyimpanan sendiri dari yang SSD 256 GB hingga 2 TB. Tapi 2 TB lagi-lagi untuk di negara luar ya. Dengan begini ya performanya bakal 1,7 kali lebih cepat untuk produktivitas harian hingga 2 kali lebih cepat untuk kebutuhan editing maupun main game. Ini tuh posisinya kalau dibandingkan dengan iMac M
M1 ya. Nah, kebayang nggak tuh kalau dibandingkan sama iMac 2019 gue. Itu kayak jauh sekali gitu ya peningkatannya, kayak lebih nampol gitu. Jadi misalkan peningkatannya sendiri bisa hingga 6-7 kali ya. Jadi sebagai informasi, kemarin tuh gue coba untuk kayak memindahkan data gitu, teman-teman pasti udah lihat kan di IG story gue sebelumnya. Jadi pindahin data sekitar 20 GB di M4 ini kayak cuma butuh waktu sekitar 21 detik, tapi di iMac 2019 yang sebelumnya itu butuh waktu hampir 3 menit. Jadi kebayang tuh ya peningkatan kecepatannya gitu tuh. Jadi kayak lebih efisien aja tuh pada saat gunain perpindahan data maupun rendering video. Ini menarik, kayak bikin kerja tuh sat gitu. Yang baru juga sekarang tuh langsung dilengkapi dengan Apple Intelligence. Untuk OS-nya juga sudah terupdate nih ya, pakai macOS Sequoia dengan minimal memori tuh 16 GB. Nah, dari harganya sendiri tuh beda-beda teman-teman. Jadi kalau kita cek ke sini tuh harganya mulai dari 21 jutaan. Jadi bisa sesuaikan aja sama kebutuhan dan juga budgetnya. Dan bahkan ini ada opsi juga nih bagian layar sendiri. Ada yang pilihannya standar atau yang nano texture glass. Tuh kayak mungkin lebih ke matte dan minim pantulan gitu ya. Kalau ini gue pakai itu yang standar aja. Di bagian kiri ini ada port jack audio, dan di bagian belakangnya itu hanya ada 2 USB-C yang sudah support dengan Thunderbolt 4. Nah, ini yang mungkin bikin jadi catatan bagi gue ya, karena sebelumnya tuh gue biasanya menggunakan kayak SD card pada saat di kamera rekam, terus gue pindahin langsung kan, tinggal colok aja. Sekarang kayak butuh konverter tambahan. Iya, bagian portnya aja sih yang jadi catatan bagi gue teman-teman. Gue nggak tahu nanti penggunaan kedepannya bakal ribet apa emang simple aja, karena di MacBook aja tuh sebelumnya kan nggak ada SD card slotnya tuh ya. Sekarang tuh udah ada tuh yang gue pakai nih, M3 Pro kalau nggak salah, itu ada SD cardnya. Jadi lebih simple gitu, jadi nggak butuh lagi tambahan si converter. Kalau ini malah dihilangkan gitu ya. Ya sudahlah. Oke, itu tadi kesan pertama gue sama iMac M4. Ini tuh jatuhnya kayak sebuah device yang pastinya tuh bikin kita tuh lebih efisien, lebih produktif lagi nih buat kedepannya gitu. Karena dengan segala kemampuannya yang lebih powerful, layar yang nyaman, dan desainnya terbilangnya juga cantik gitu ya. Bikin kita tuh kayak betah berlama-lama mandeng si iMac tuh ya. Senang aja gitu. Ya ini mungkin kenanya kayak investasi jangka panjang gitu loh teman-teman. Yang percaya nggak percaya, kalau kita beli sebuah device yang emang itu cocok buat penggunaan hariannya untuk mendukung produktivitas, untuk bikin kita lebih berkarya lagi, kenapa enggak sih? Walaupun harganya mungkin ya sedikit agak tinggi, tapi sesuai dengan apa yang dia berikan ke kita gitu loh teman-teman. Ini tuh investasi buat kedepannya lah bagi gue sih. Tools yang bakal ngebantu gue banget buat segala sesuatunya. Nah, kalau menurut kalian gimana tentang iMac M4 ini? Atau mungkin dari kalian udah pernah pakai iMac lain, seri lainnya gitu? Boleh aja share di komentar ya, kira-kira suka dukanya kayak gimana? Gue tungguin. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, di saatnya bilang see you, bye-bye. Cakep banget.